Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Fitriyatul Hasanah, NIM 212410102006 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum Sistem Basis Data, yaitu select multitabel. Nah, di sini untuk yang pertama itu select dua tabel. Nah, untuk menampilkan dua tabel ini kita pakai perintah join. Jadi, untuk yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi di sini kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk harga. Kita bisa dilihat untuk tabel produk itu ada product name dan ada unit price. Sedangkan untuk nama kategori itu berada pada tabel kategori yaitu kategori names. Jadi ada dua tabel yang akan ditampilkan. Perintahnya itu select p.productsName. Nah, maksud dari p.productsName dan c.productsName ini merupakan inisial dari tabel. Nah, di sini select from, di mana untuk menampilkan products dan unit products name dan harga ini yaitu di tabel products dan kategori di tabel kategori. Jadi select from kategori kita inisialkan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel products dengan inisial P. Di sini dilihat untuk tabel kategori itu berada di sisi one dan untuk products itu berada pada sisi menu. Kemudian di sini on, di mana kategori ID atau ID kategori yang berada pada tabel kategori sama dengan ID kategori yang berada pada tabel products. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama kategorinya dengan order by kategori name dari tabel kategori. Jadi nanti untuk yang ditampilkan itu berurut berdasarkan dengan nama kategori yang berada pada tabel kategoris. Apabila kita jalankan, nah di sini sudah tampil untuk kolom dari dua tabel, yang mana untuk tabel products itu ada products name dan unit price, dan untuk tabel kategori ada kategori name. Nah, bisa dilihat di sini untuk kategori name sudah terurut berdasarkan namanya. Untuk yang selanjutnya itu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini untuk tampilkan nama perusahaan customer dan ID transaksi pembelian itu berada pada tabel yang berbeda. Untuk nama perusahaan customer itu kita lihat di sini di tabel customer ada company name, kemudian di order date itu ada order ID. Nah, untuk menampilkan keduanya itu kita pakai join juga, select from categories, dianaliskan select from customer, di inisial dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel order. Jadi customer di sisi one ini nanti akan dijoinkan kepada sisi menunya order. Di mana kategori ID atau ID yang berada pada customer itu harus sama dengan ID yang berada pada tabel order. Karena customer itu one, jadi di sini customer ID itu harus sama dengan customer ID yang berada pada sisi menu. Kemudian di sini serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, di sini kita menampilkan tanggal juga dan terurut berdasar nama perusahaan. Di sini untuk terurut berdasar nama perusahaan kita pakai company name dari tabel kategori. Nah, di sini kita menampilkan company name dari tabel customer, kemudian order ID dari tabel order, kemudian order date dari tabel order juga. Apabila dijalankan, nah di sini sudah tampil untuk company name yang merupakan kolom dari tabel customer, kemudian order ID dari tabel order, dan order date dari tabel order. Nah, di sini sudah diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Untuk yang selanjutnya itu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut.
Di sini untuk menampilkan ID order dan tanggal orders, ini berada pada satu tabel, yaitu di tabel order, order ID dan order dates. Kemudian untuk ID barang itu berada pada tabel order details. Jadi bisa dilihat untuk order detail ini sudah ada order ID, kemudian ada produk ID. Jadi untuk menampilkan ID dari produk itu kita panggil menggunakan products ID dari tabel order details. Jadi di sini select order ID dari tabel order yang dialiskan dengan O, kemudian order date yang dialiskan yang dari tabel O, dari tabel order juga, kemudian products ID dari tabel order details. Apabila kita jalankan, nah di sini sudah tampil untuk order ID dari tabel order date dari tabel order, kemudian products ID ini juga ditampilkan dari products order details. Karena produk ID ini sudah ada pada order detail, jadi kita panggil dengan kolom products ID dari order detail. Untuk selanjutnya itu select lebih dari 2 tabel. Nah, untuk yang awalnya kita menampilkan hanya 2 tabel, di sini beberapa tabel atau lebih dari 2 tabel. Nah, untuk yang pertama itu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini kita disuruh menampilkan ID order dan tanggal order serta nama barang. Untuk nama barang ini kita berada pada tabel products, dan untuk ID order tanggal order itu berada pada ID orders. Nah, di sini juga ada harga barang yang terjual. Jadi untuk unit price-nya itu kita bukan ngambil dari tabel orders, melainkan dengan dari tabel order detail. Jadi harus dijoinkan juga dengan tabel order details. Jadi select from orders yang diinisiali dengan O, kemudian dijoinkan dengan order details. Jadi tabel orders, kemudian dijoinkan dengan tabel orders, kemudian dijoinkan lagi dengan tabel products. Jadi di mana untuk ID orders di tabel order itu harus sama dengan ID order yang berada pada order details. Kemudian kita joinkan lagi, karena di sini ditampilkan nama products, nama barang, jadi kita joinkan lagi untuk tabel products yang diinisiali dengan P, di mana untuk ID dari products tabel order detail sama dengan ID products dari tabel products. Untuk tabel products dan tabel order detail, kita lihat untuk products ini berada pada sisi one, dan untuk order detail ini berada pada sisi menu. Jadi di sini untuk menampilkan kolomnya select order ID dari tabel orders, order date dari tabel orders juga, dan product name. Nah, di sini product name kita ambil dari tabel products. Kemudian untuk unit price, karena di sini harga barang yang terjual, jadi kita tampilkan unit price-nya itu yang berada pada tabel order detail. Apabila kita jalankan, nah di sini sudah tampil order ID, order dari tabel order, kemudian products name dari tabel products, dan unit price-nya ini diambil dari tabel order details. Untuk selanjutnya itu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini untuk menampilkan nama lengkap employee, kita lihat untuk employee itu ada last name dan ada first name. Juga untuk nama teritori, di sini ada tabel teritori description. Kemudian dari tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini ada 3 tabel yang akan dijoinkan, yaitu tabel employee, kemudian dijoinkan dengan tabel employee, dijoinkan dengan employee
teritori, kemudian dijoinkan dengan tabel territories. Nah, untuk beritanya itu select. Kemudian di sini ada, karena disuruh menampilkan nama lengkap, kita gabung dua kolom dari tabel employees. Di sini employees kita kasih inisial E, jadi select, di mana first name digabungkan dengan last name dari tabel employee, kita aliskan dengan nama lengkap. Kemudian untuk territory description dari tabel territory kita aliskan dengan nama territory. Di sini select from employee dengan inisial E, kemudian dijoinkan dengan employee territories diinisialkan dengan ET, di mana employee ID yang ada pada tabel employee itu sama dengan employee ID yang berada pada tabel employee territories. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel territories T, di mana untuk ID dari territories yang berada pada tabel employee territories ini sama dengan ID territory yang berada pada tabel territories. Apabila kita jalankan, nah di sini sudah tampil nama lengkap dari employee, kemudian teritorinya. Untuk yang selanjutnya itu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Nah, di sini juga ada 3 tabel yang akan dijoinkan. Yang pertama itu kita menampilkan nama customer. Customer ini berada pada tabel customer, kemudian order yang berada pada tabel order, serta tanggal order berada pada tabel order, kemudian shipper, tabel shipper. Nah, di sini bisa lihat untuk customer berada di sisi one dan order berada di sisi many. Jadi tabel customer kita joinkan ke tabel orders, kemudian dijoinkan lagi pada join lagi pada tabel shippers. Jadi select from customer, di mana customer diinisiali dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel order inisial O, kemudian dijoinkan lagi dengan shipper dengan inisial S. Nah, di sini untuk shipper ID yang berada pada tabel shipper sama dengan ship via yang berada pada tabel orders. Nah, di sini untuk tabel order, untuk ship-nya itu atau pengirimnya itu dengan nama ship via. Jadi shipper ID, jadi ID dari shipper ID ini harus sama dengan ID yang harus sama dengan ship via yang berada pada tabel orders. Apabila kita jalankan, nah di sini sudah tampil untuk kontak name atau nama customer, kemudian order ID, kemudian order date, dan company name. Nah, di sini sudah ditampilkan beberapa kolom dari 3 tabel. Untuk yang selanjutnya itu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk menampilkan nama-nama supplier, itu dari tabel supplier, kemudian kategori dari tabel kategoris, kemudian di sini kita joinkan lagi dengan tabel products. Di sini ada 2 cara, kita bisa pakai where dan juga bisa pakai join. Nah, untuk pakai where sendiri itu kita select dari apa yang akan ditampilkan, kemudian di sini from tabelnya. Nah, di sini untuk yang ditampilkan itu nama supplier, kemudian di sini juga nama kategori. Ini supplier pakai.
Jadi untuk select, kemudian kita tampilkan company name dari tabel suppliers, kita kasih nama suppliers, kemudian kita kasih juga menampilkan kategori dari tabel kategoris, di mana untuk supplier ID yang berada pada tabel supplier itu harus sama dengan supplier ID yang berada pada tabel products, dan kategori ID yang berada pada tabel products harus sama dengan kategori ID yang berada tabel kategoris. Apabila kita jalankan, nah di sini sudah ditampilkan beberapa nama supplier, kemudian kategoris name-nya. Di sini untuk yang join juga sama. Nah, di sini juga menampilkan yang sama. Untuk yang selanjutnya itu select multi tabel dengan syarat. Nah, untuk menampilkan tabel itu juga ada syaratnya, bisa dengan syarat yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah $10. Nah, untuk menampilkannya itu sama kayak sebelumnya. Kita lihat untuk nama-nama produk ini berada pada tabel products, kemudian di sini ada kategori yang merupakan yang berada pada tabel kategoris, kemudian ditampilkan kategorinya itu berdasarkan beverages. Jadi di sini kita menjoinkan dua tabel, yaitu tabel products dan tabel kategori. Dengan cara select produk p.products. Untuk caranya itu sama kayak sebelumnya, select from categories diinisialkan dengan C, kemudian dijoinkan dengan tabel products yang diinisialkan dengan P. Di mana untuk kategori ID itu harus kategori ID yang berada pada tabel kategori itu harus sama dengan kategori ID yang berada pada tabel products. Di mana kategori name-nya di sini ada syarat kategorinya itu beverages. Jadi di sini pakai di mana kategori name dari tabel kategoris itu di sini pakai elect karena kita tidak tahu untuk datanya itu kalimatnya itu untuk di dalam data itu kita tidak tahu apakah pakai huruf besar atau huruf kecil, jadi pakai elect saja. Kemudian di sini N di mana harganya itu di bawah $10, jadi pakai dan atau pakai N unit price dari tabel products itu atau harga dari tabel products itu kurang dari 10 atau di bawah harga $10. Nah, apabila kita jalankan, nah di sini sudah ditampilkan untuk nama products-nya serta harga yang di bawah $10, kemudian nama kategorinya yaitu beverages. Jadi di sini kita pakai elect. Elect ini bebas atau tidak terlalu sensitif dan akan menampilkan beverages tanpa melihat apakah tulisannya itu harus sama yang ada pada data. Jadi disarankan pakai elect. Untuk yang selanjutnya itu tampilkan nama perusahaan customer, asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Di sini kita menampilkan nama perusahaan customer, di mana ada tabel customer yaitu company name, kemudian order ID, dan diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Dari perintah ini ada dua tabel yang akan dijoinkan, yaitu tabel customer, kemudian dijoinkan dengan tabel order. Nah, untuk perintahnya itu sama, select, kemudian kita tampilkan kolomnya, kemudian diberikan aliasnya. Jadi
Karena di sini customer dialiskan dengan C, company name C.company name. Jadi company name dari tabel customer. Kemudian dijoinkan dengan tabel orders yang diinisiali dengan O. Di mana customer ID yang berada pada tabel customer itu harus sama dengan customer ID yang berada tabel order. Nah, di sini ditampilkan perusahaan, nama perusahaan, kemudian asal USA. Jadi di sini ada syarat untuk nama perusahaan itu yang harus ditampilkan dari USA. Kemudian order date, ID order atau order ID dari tabel order. Kemudian di sini tanggal pembelian pakai order date dari tabel order. Di sini untuk syaratnya itu kita di perusahaannya itu yang berasal dari USA. Jadi where di mana kita pakai where di mana untuk country-nya itu country yang pada tabel customer itu yang berasal dari USA. Kemudian di sini ada transaksinya itu sebelum 1997. Jadi tanggal ordernya itu sebelum tahun 1997 kita pakai ekstrak. Kita mengekstrak tahun dari order date dari tabel orders yang kurang dari 1997. Jadi mengekstrak tahun dari tabel order dari tabel orders yaitu order dates yang kurang dari 1997. Kemudian di sini ada tanggal pembeliannya terurut berdasar tanggal pembelian. Di sini diurutkan berdasarkan tanggal pembelian, jadi pakai order by, order date dari tabel orders. Apabila dijalankan, nah di sini sudah ditampilkan untuk company name-nya dan country-nya itu berasal dari USA, kemudian order ID-nya itu ditampilkan, kemudian order date juga ditampilkan. Untuk tanggalnya itu yang kurang dari 1997, jadi ditampilkan sebelum 1997. Untuk yang nomor 7 di sini tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini kita disuruh menampilkan nama customer, order ID dan tanggal order serta nama shipper, kemudian ada asal employee. Nah, di sini kita joinkan antara tabel customer, joinkan dengan order, kemudian employee dan yang terakhir itu shipper. Nah, untuk caranya juga sama, saya select kontak C.contact name di mana tabel kontak name ini dari tabel customer, untuk O ini dari tabel orders, dan untuk S dari tabel shippers. Kemudian from customer dialiskan dengan C, dijoinkan dengan tabel order yang alisnya O dari di mana customer ID di tabel customer sama dengan customer ID yang ada pada tabel orders. Untuk selanjutnya dijoinkan lagi di mana tabel employee dengan inisial E, di mana employee ID pada tabel employee sama dengan employee ID yang ada pada tabel orders. Bisa dilihat di sini untuk employee itu ada pada tabel orders. Kemudian dijoinkan lagi tabel shippers dengan inisial S, di mana shipper ID pada tabel shipper sama dengan ship via yang ada pada tabel order. Jadi shipper ID ini dituju atau digandingkan dengan ship via dari tabel orders. Bisa dilihat di tabel order, di sini terdapat ship via untuk digandingkan dengan shipper ID-nya. Kemudian di sini untuk persyaratannya ada tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee. Jadi untuk ship country atau pengiriman ke negaranya dari tabel orders itu sama dengan asal negara dari tabel employee.
Kemudian pengirimnya dilakukan setelah tahun 1997. Jadi ini menggunakan an extract here, ekstrak tahun dari ship and date, kolom tabel orders, data tanggal pengiriman dari tabel orders lebih besar sama dengan 1997 atau setelah tahun 1997. Nah, apabila dijalankan, nah, di sini sudah ditampilkan kontak name, order ID, order date, dan company name, dan sudah diurutkan berdasarkan nama dari country, nama asal employee, dan pengiriman dari negaranya itu sama dengan negara dari employee. Misal, biar lebih jelas, kita bisa menuliskannya di sini untuk asal negaranya atau country. Kemudian juga tanggal. Di sini sudah ditampilkan untuk country-nya itu sama dengan ship country. Jadi asal employee-nya itu sama dengan ship country-nya atau negara yang akan dikirimkan. Jadi sama. Dan untuk ship date-nya juga setelah tahun 1997, di sini bisa dilihat tahunnya lebih dari 1997. Untuk selanjutnya yang nomor 8, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Dan di sini kita bisa ditampilkan nama-nama supplier, kemudian nama kategori. Jadi di sini ada tiga tabel yang akan dijoinkan, yaitu tabel kategori, tabel products, dan tabel supplier. Untuk produk di sini harganya 5-10 dolar. Jadi select company name dari tabel S, yang mana S itu merupakan inisial dari tabel supplier. Kemudian unit price dari tabel P yang merupakan inisial dari tabel products, dan kategori name yang merupakan kategori name, dan P kategori name, C yang merupakan tabel kategoris. Kemudian di kategoris dianiskan C dijoinkan ke produk, inisial P, di mana kategori ID pada tabel kategori sama dengan kategori ID yang ada pada tabel products. Kemudian dijoinkan lagi dengan suppliers, di mana supplier ID pada tabel produk sama dengan supplier ID yang ada pada tabel supplier. Nah, bisa dilihat di sini kita menjoinkan kategoris, kemudian products, kemudian supplier. Nah, di sini kategori itu one di sisi one, kemudian produk di sisi many, di mana di produk ini ada kategori ID. Jadi di sini dituliskan untuk kategori ID pada tabel kategoris, kategori ID pada tabel kategori sama dengan kategori yang ada pada tabel products. Kemudian untuk suppliers, di sini supplier ID yang ada pada tabel supplier, yang ada pada tabel produk sama dengan supplier ID yang ada pada tabel supplier. Di mana untuk B-nya untuk unit price pada tabel products antara 5 dan 10. Jadi nanti akan ditampilkan harga barang yang di antara 5 sampai 10. Apabila dijalankan, nah di sini sudah ditampilkan company name dan kategori name serta harga.
Di sini saya menambahkan unit price untuk lebih jelasnya. Untuk sebelumnya itu kayak gini, kalau nggak ditampilin dengan unit price-nya, jadi akan menampilkan company name dan kategori name dengan harganya itu antara 5 sampai 10. Nah, jika ingin lebih jelasnya bisa kayak sebelumnya, menampilkan unit price dari tabel products, maka apabila ditampilkan akan tampil unit price yang antara 5 sampai 10. Jadi tidak ada harganya yang kurang dari 5 atau lebih dari 10. Untuk yang selanjutnya itu self join dan outer join. Nah, di sini jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel 1, tabel E1 atau E2. Jadi di sini untuk E2 one itu pimpinan, karena kan satu pimpinan itu pasti memiliki beberapa bawahan. Nah, untuk menjoinkannya itu pakai employee ID dan reposto. Jadi di sini kita pakai employee ID dan reposto. Reposto ini semacam bawahan itu kita melapornya ke siapa, jadi pakai reposto. Untuk yang menjadi manajer itu tabel E2 atau sisi pemimpin atau pemimpin. Tabel E2 yang merupakan C1 yaitu pemimpin, yaitu pimpinan. Jadi untuk menjoinkannya itu pakai employee ID dan reposto. Untuk yang selanjutnya itu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Untuk one di sini itu pimpinan dan untuk many itu bawahan. Jadi di sini pakai select first name dari tabel E1. Jadi nanti ditampilkan nama lengkap employee atau bawahannya terlebih dahulu, yaitu first name yang merupakan E1-nya itu many, yang merupakan bawahan. Jadi first name dari bawahan digabungkan dengan last name, kemudian aliaskan dengan nama lengkap bawahan. Kemudian kita tampilkan juga nama lengkap dari pimpinan, yaitu first name dari tabel E2 yang merupakan pimpinan, digabungkan dengan last name dari tabel E2, kemudian kita aliaskan dengan nama lengkap pimpinan. Di from employees, untuk yang bawah, untuk yang pimpinan kita aliaskan dengan E2, kemudian dijoinkan dengan bawahan yang employees yang dialiskan dengan E1. Kemudian di mana untuk employees ID pada tabel pimpinan sama dengan reposto. Jadi di sini memakai reposto untuk bawahan itu nanti melapornya ke siapa, tujuannya itu ke siapa. Jadi di sini pakai reposto E1 yang merupakan bawahannya. Apabila dijalankan, nah di sini sudah menampilkan nama-nama dari bawahan serta pimpinannya. Di sini ditampilkan nama lengkap bawahan dan nama lengkap bawahan yang memiliki pimpinan. Nah, untuk yang selanjutnya itu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini untuk yang sebelumnya kita menampilkan full nama lengkap bawahan yang memiliki pimpinan dan pimpinan yang memiliki bawahan. Di sini kita menampilkan pimpinan yang memiliki bawahan dan pimpinan yang memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk menampilkannya itu pakai full outer join. Jadi nanti akan ditampilkan dari kolom nama lengkap dari bawahan itu akan ditampilkan nama-nama bawahan yang memiliki pimpinan dan yang tidak memiliki pimpinan serta dari pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Untuk caranya itu juga sama kayak sebelumnya. Di sini untuk caranya sama kayak sebelumnya, cuma menambahkan full outer, yang mana nanti akan menampilkan baik
pimpinan yang tidak memiliki bawahan, atau bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Apabila kita jalankan, nah, di sini bisa dilihat terdapat bawahan yang tidak memiliki pimpinan, kemudian pimpinan, kemudian ada pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.